Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samia Muhammad Sution dengan NIM 1805020027. Saya adalah mahasiswi Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Yang saya hormati, Ibu Profesor Dr. Rita F. Dalumonte, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kewirausahaan. Di sini, saya akan menjelaskan buku yang berjudul Manajemen Pemasaran yang dikarang oleh Fandi Ciptono yang diterbitkan oleh penerbit Andi Yogyakarta. Saya akan menjelaskan konsep dan perkembangan dalam strategi pemasaran. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert pada tahun 1995, konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda. Yang pertama, dari perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan, dan yang kedua dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan. Di dalam konsep dan strategi pemasaran terdapat 6 konsep. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, faktor pasar, yang ketiga faktor persaingan, kemudian analisis kemampuan internal, perilaku konsumen, dan yang terakhir analisa ekonomi. Pembahasan selanjutnya saya akan membahas strategi kepuasan pelanggan. Di dalam strategi tersebut terdapat konsep kepuasan pelanggan. Persaingan dalam dunia bisnis itu sangat ketat, di mana semakin banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Setelah kita tahu konsep dari kepuasan pelanggan, kita juga harus tahu segmentasi pasar yang akan kita lakukan dalam dunia bisnis. Pengertian yang spesifik dan dari sudut pandang pemasaran, bahwa pasar terdiri atas semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan sanggup untuk melibatkan diri dalam proses pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan dari para konsumen. Dalam manajemen pemasaran juga terdapat strategi produk. Secara dari garis besar, strategi produk dapat dikelompokkan menjadi 8 jenis. Yang pertama yaitu strategi positioning produk, yang kedua repositioning produk, yang ketiga strategi overlap produk, yang keempat strategi lingkup produk, yang kelima strategi desain produk, yang keenam strategi eliminasi produk, dan yang ketujuh strategi produk baru. Yang terakhir strategi diversifikasi. Dalam melaksanakan manajemen pemasaran, kita sebagai para manajer juga harus menerapkan strategi penetapan harga. Tujuannya yaitu yang pertama berorientasi pada laba, yang kedua berorientasi pada volume, yang ketiga berorientasi pada citra, yang keempat ada tujuannya stabilitas harga, dan yang terakhir tujuan-tujuan yang dibutuhkan dalam manajemen pemasaran. Dalam strategi penetapan harga, ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu faktor internal perusahaan. Tujuannya yaitu untuk pemasaran perusahaan yang menentukan dalam penetapan harga. Yang kedua itu strategi bauran pemasaran, yang ketiga biaya, dan yang keempat organisasi. Lain hanya dengan faktor lingkungan eksternal. Yang pertama itu sifat pasar dan permintaan dari masyarakat kepada perusahaan. Yang kedua itu persaingan, yang ketiga itu unsur-unsur lingkungan eksternal lainnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.